Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang mengikuti halaqah maghrib Masjid Raya Baitur Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat berupa kesehatan, waktu dan kesadaran kita. Mudah-mudahan kita doakan jika saat ini ada saudara-saudara kita yang sedang dilanda musibah, diberi ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sedang diuji dengan penyakit, semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang diuji dengan masalah, semoga diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah maghrib yang dirahmati Allah. Malam ini seperti biasa yang secara rutin memberikan ataupun menyampaikan halaqah maghrib adalah guru kita Dr. Samsul Bahri. Namun beliau pada malam ini berhalangan hadir. Oleh karena itu, sambil kita tunggu waktu salat Isya dan juga sambil kita berzikir dan beriktikaf di masjid yang mulia ini, marilah kita mendengarkan pengajian maghrib. Mudah-mudahan memberikan ilmu kepada kita, tentunya ilmu yang bermanfaat bagi dunia kita dan juga akhirat kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang sangat percaya satu sama lain. Sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang selalu berhusnudzan kepada sahabat-sahabatnya. Sehingga jika ada satu sahabatnya yang datang menyampaikan satu berita, apalagi yang disampaikan itu adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak pernah bertanya, tidak pernah memperpanjang pertanyaan, tetapi mereka menerima ketika mendengarkan ini adalah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun hadirin berbahagia, kondisi ini berbeda ketika umat Islam memasuki fase setelah Khulafaur Rasyidin. Ketika memasuki fase sekitar 40 tahun setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara satu sahabat dengan sahabat lainnya, mereka selalu mempertanyakan atau betul-betul ketika menerima satu kabar dari orang lain mempertanyakan dan meneliti dengan betul apakah yang disampaikan itu betul-betul perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena pada tahun 40 Hijrah, setelah 40 Hijrah, dalam sejarah Islam itu sudah mulai bertebaran, sudah mulai muncul apa yang disebut dengan hadis-hadis palsu. Pada saat itu muncul hadis-hadis ataupun perkataan-perkataan yang kemudian dinisbahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ada satu cerita kita lihat di dalam kitab yang ditulis oleh Dr. Mustafa As-Sibai. Beliau menukilkan satu cerita bahwa ini disebutkan di dalam Muqaddimah Sahih Muslim. Pada saat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ada, ataupun pada masa 40 hijrah, antara 1 hijrah sampai 40 tahun, para sahabat itu tidak pernah bertanya ketika menyampaikan kabar satu berita, dari mana Anda mendapatkan berita itu? Siapa yang menyampaikan kepada Anda? Sehingga dikatakan lam yakunu yas'aluna 'anil isnadi. Para sahabat itu tidak pernah bertanya tentang isnad, tentang rantai perawian satu berita. Tidak pernah menyampaikan berita ini dari siapa Anda dapatkan. Falamma waqa'atil fitnatu qalu. Akan tetapi setelah zaman fitnah, itu 40 tahun, itu setelah khalifah terakhir Ali bin Abi Thalib, kemudian di situ muncul firqah Syiah dan lain-lain. Dikatakan falamma waqa'atil fitnatu qalu sammu lana rijalakum. Ketika zaman fitnah itu masuk, maka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menerima satu berita, mereka tidak lantas menerima berita itu, tetapi berkata kepada orang yang menyampaikan berita tersebut, sammu lana rijalakum, sebutkan kepada kami dari mana Anda dapatkan berita ini. Sammu lana rijalakum, sebutkan nama-nama rawinya, dari siapa Anda dapatkan berita itu, sehingga berita itu Anda sampaikan kepada kami. Fayanzuru ila ahli sunnah fayu'khadu hadithuhum. Ketika mereka meyakini yang menyampaikan satu berita itu adalah orang-orang yang amanah di dalam agama, fayanzuru ila ahli sunnati fayu'khadu hadithuhum. Ketika berita itu yang mereka dapatkan, mereka yakin betul bahwa berita itu dari orang-orang yang amanah, fayu'khadu hadithuhum, maka berita itu mereka ambil dan mereka sampaikan kepada orang lain. Wa yanzuru ila ahlil bid'ah fala yu'khadu hadithuhum. Akan tetapi apabila mereka meyakini bahwa satu berita yang mereka dapatkan, satu informasi yang mereka dapatkan dari orang lain, dan mereka meyakini bahwa orang itu adalah orang yang tidak amanah, dikatakan di sini ahlul bid'ah, ahli bid'ah, fala yu'khadhu hadithuhum, dan mereka tidak pernah mengambil informasi meskipun yang disampaikan itu dinisbahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqad ibtada'at hadha at-tathabbut منذ ahdi as-sighari as-sahabati alladhina ta'akhkharat wafatuhum an zamanil fitnah. Hadirin berbahagia, kondisi seperti ini sudah dimulai sejak zaman sahabat kecil. Sighar sahabah artinya sahabat-sahabat yang terakhir, ya, sahabat-sahabat yang sejak mereka adalah orang-orang yang terakhir bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sighar sahabah ini bisa jadi ada anak kecil yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah tidak lama kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, dan kemudian mereka hidup berpuluh tahun kemudian, maka ini disebut sahabat kecil. Apa dikatakan di sini hadirin berbahagia? Faqad rawa Muslimun fi muqaddimati sahihihi. Imam Muslim meriwayatkan di dalam muqaddimah sahihihi, di dalam muqaddimah kitab sahihnya, an Mujahid anna Bashir al-Adawi jaa ila Ibn Abbas faja'ala yuhaddithu wa yaqulu.
ada seorang tabi'in bernama Mujahid. Mujahid dari seorang Mujahid, anna Bashir al-Adawi, ada seorang yang bernama Bashir al-Adawi jaa ila Ibni Abbasin. Beliau datang berjumpa dengan Ibnu Abbas. Faja'ala yuhadditsu wa yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadza. Bashir al-Adawi ini mendatangi Ibnu Abbas radhiyallahu an untuk menyampaikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia bertemu dengan Ibnu Abbas, faja'ala yuhadditsu wa yaqul, kemudian dia mulai bercerita, mulai menyampaikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadza. Dia menyampaikan, wahai Ibnu Abbas, ini adalah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadza. Dia menyampaikan hadis-hadis yang menurut Bashir al-Adawi ini adalah hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faja'ala Ibnu Abbas la ya'zanu li hadithihi wa la yanzuru ilaihi. Kemudian ketika mendengarkan Bashir al-Adawi ini menyampaikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di depannya, apa yang dia lakukan oleh Ibnu Abbas? La ya'zanu li hadithihi. Dia tidak mengizinkan Bashir al-Adawi ini menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala yanzuru ilaihi, dan bahkan beliau membuang muka dari Bashir al-Adawi. Kenapa demikian hadirin berbahagia? Ini terjadi cerita ini terjadi setelah munculnya hadis-hadis palsu. Nah, ketika umat Islam pada saat itu terjadi satu fitnah penyebaran hadis-hadis palsu yang luar biasa di tengah-tengah masyarakat. Nanti akan kita sampaikan motif-motif ataupun motivasi sebab-sebab muncul hadis-hadis palsu di tengah-tengah masyarakat ketika itu. Jadi Ibnu Abbas ketika mendengarkan hadis-hadis daripada ataupun perkataan yang menurut Bashir al-Adawi ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ya'zanu li hadithihi wa la yanzuru ilaihi, tidak mengizinkan dia menyampaikan hadis-hadis tersebut dan tidak melihat kepada Bashir al-Adawi. Kemudian Bashir al-Adawi ini hadirin berbahagia ketika melihat tingkah ataupun apa yang dilakukan oleh Ibnu Abbas, lalu bertanya kepada Ibnu Abbas. Faqala ya Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, mali araka la tasma'u li hadithi. Aku melihatmu, kenapa engkau tidak mendengarkan hadisku, wahai Ibnu Abbas? Bashir al-Adawi ini mulai merasa Ibnu Abbas tidak pernah memperhatikan apa yang tengah dia sampaikan di depan Ibnu Abbas. Uhaddithuka an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la tasma'. Padahal aku sedang menyampaikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi engkau tidak mendengarkan. Bahkan engkau membuang mukamu. Faqala Ibnu Abbasin, kemudian Ibnu Abbas menjawab, inna kunna marratan idza sami'na rajulan yaqulu. Wahai Bashir, dulu kami, kata Ibnu Abbas, ketika zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga zaman setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sampai 4 orang sahabat, mereka merupakan khulafaur rasyidin. Inna kunna marratan idza sami'na rajulan yaqulu. Dulu, kata Ibnu Abbas, ketika belum terjadi fitnah hadis-hadis palsu seperti sekarang ini, ketika kami mendengarkan ada seseorang yang menyampaikan kepada kami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibtadarathu absaruna wa asghina ilaihi biadhanina.
ketika kami mendengarkan ada orang yang menyampaikan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka penglihatan kami atau mata kami itu spontan tertuju kepada orang yang sedang menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kami betul-betul Abbas, maka kami tidak pernah mengambil hadis meskipun orang yang menyampaikan itu mengatakan itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami tidak spontan percaya kepada yang menyampaikan berita tersebut, kecuali dari orang yang betul-betul kami kenal, kecuali dari orang-orang yang betul-betul kami kenal agamanya dan kami tahu betul keamanahannya. Dan berbahagia, thumma akhadhat tabi'una fil mutalabati bil isnadi hina fashal kadhib. Kemudian setelah itu hadirin berbahagia, generasi ketika terjadi dialog ini, kemudian para sahabat ketika itu dan juga tabi'in, mereka mulai berhati-hati tentang yang namanya isnad, artinya rantai periwayatannya. Dan berbahagia, maka nanti di abad-abad selanjutnya ini kemudian terjadilah penulisan hadis secara resmi yang yang dibiayai oleh negara. Nanti ada kisah di selanjutnya nanti ada disampaikan tentang bagaimana negara itu memberikan ataupun membiayai proyek penulisan hadis, pengumpulan hadis yang diketuai pada saat itu oleh Imam Az-Zuhri. Ini menunjukkan hadirin berbahagia bahwa ketika masa 40 tahun setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di dunia Islam mulai terjadi penyebaran hadis-hadis palsu. Makanya bagaimana para ulama meletakkan nanti syarat-syarat hadis itu, kemudian bagaimana ulama meletakkan kaidah-kaidah sehingga yang dikatakan hadis sahih itu bagaimana, hadis hasan itu bagaimana, hadis dhaif itu bagaimana, sampai dengan nanti hadis palsu yang dikatakan al-maudhu', hadis maudhu' itu bagaimana. Nanti para ulama itu membuat metode-metode sendiri sehingga dengan metode tersebut ulama hadis khususnya mereka itu mampu membedakan mana hadis yang kualitasnya nomor 1 sahih dan mana kualitasnya hasan dan mana yang disebut dengan hadis dhaif. Inilah muncul ataupun latar belakang munculnya diletakkan apa yang disebut dengan kaidah-kaidah mustalahul hadis oleh ulama hadis. Kemudian hadirin berbahagia, di sini disebutkan oleh penulis kitab ini tentang beberapa motif munculnya hadis-hadis palsu di tengah-tengah masyarakat, khususnya setelah 40 tahun masa Khulafaur Rasyidin, artinya 40 tahun setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini bisa kita bandingkan dengan kondisi kita saat ini. Artinya pada saat ini di tengah masyarakat kita juga banyak sekali menyebar berita yang liar sekali, dan bahkan itu kebanyakan orang tidak pernah tabayun istilah agama itu, tidak pernah tabayun, tidak pernah mau mengecek apakah berita yang masuk ke kita itu melalui WA ataupun sebagainya, apakah berita itu valid atau tidak. Sebetulnya ilmu hadis ini ilmu yang mengajarkan bagaimana seorang muslim itu dia betul-betul detil di dalam ketika ingin menyampaikan satu berita, dan juga detil sekali memperhatikan bagaimana ketika dia menerima satu berita, apakah berita itu betul atau tidak. Jangan sekedar menerima kemudian share kembali. Karena kalau kita bandingkan juga dengan kondisi saat ini, munculnya hadis-hadis palsu di zaman dulu juga kalau kita bandingkan itu mirip-mirip dengan keadaan sekarang ini. Artinya orang menyebarkan satu berita itu ada motifnya, ada kepentingannya. Ini kita lihat. Yang pertama, nomor 1 yang
Barangkali ini juga sering terjadi di tengah-tengah masyarakat kita saat ini, yaitu al-khilafat as-siyasiyah. Munculnya hadis palsu ataupun kabar-kabar yang kemudian dinisbahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada zaman itu adalah motif politik. Nah, ini pertama motif politik, al-khilafat as-siyasiyah. Jadi karena politik, karena kita tahu bahwa 40 tahun setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu muncul firqah yang namanya Syiah, kemudian Khawarij dan sebagainya. Ini tentunya munculnya kelompok-kelompok tersebut itu diawali ataupun dilatar belakangi oleh kondisi politik, oleh kepentingan politik. Makanya disebutkan di sini, karena kepentingan politik itulah untuk menaikkan pamor satu kelompok, sehingga ada orang-orang di zaman itu yang menciptakan, yang membuat hadis-hadis, atau jangan dikatakan yang membuat perkataan-perkataan yang kemudian perkataan itu dinisbahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya seperti ini. Ada perkataan yang kemudian itu dianggap atau dikatakan hadis oleh orang yang merawikannya di zaman itu. Wa min dzalika man arada an yanzura ila Adam fi ilmihi wa ila Nuhin fi taqwahu wa ila Ibrahim fi hilmihi wa ila Musa fi haibatihi wa ila Isa fi ibadatihi falyanzur ila Aliyin. Jadi ini hadis berbahagia berdasarkan redaksinya. Ini hadis yang diciptakan atau dibuat oleh kelompok Syiah karena ingin menaikkan pamornya Ali bin Abi Thalib. Dia katakan begini, man arada ayyanzura ila Adam fi ilmihi, barang siapa yang ingin melihat bagaimana ilmunya Adam alaihissalam, melihat keilmuan Adam alaihissalam, melihat takwanya Nuh, bagaimana takwa Nuh alaihissalam, bagaimana kelembutan Ibrahim, dan bagaimana ibadahnya Isa alaihissalam, maka lihatlah Ali bin Abi Thalib. Ini hadis yang oleh ulama hadis ini diidentifikasi sebagai hadis palsu dengan motifnya adalah politik. Artinya dilatar belakangi oleh politik. Ini salah satu motif munculnya hadis palsu di tengah-tengah umat Islam pada abad-abad pertama, artinya pertengahan abad pertama hijrah. Barangkali hadirin berbahagia, ini juga model seperti ini itu juga menjadi model modern sebetulnya. Artinya di tengah-tengah persaingan politik itu banyak orang-orang yang menaikkan atau ingin menaikkan pamor seseorang itu dengan menyebarkan berita-berita tidak betul, dengan menyebarkan berita-berita tidak betul tentang profil seseorang. Itu sering sekali. Karena kan di zaman modern ini itu perang opini, perang media itu sangat mujarab istilahnya untuk menaikkan pamor politik seseorang. Karena itu kita sebagai umat Islam yang disuruh, yang diperintahkan yang diperintahkan oleh agama kita untuk selalu bertabayun, itu cross check. Setiap berita yang kita terima itu harus kita cross check. Apalagi berkaitan dengan politik ini dan berbahagia, orang-orang kan suka memanfaatkan syiar dan atribut Islam, begitu. Suka memanfaatkan syiar dan atribut Islam. Syiar itu bagaimana? Atribut itu bagaimana? Atribut itu adalah lambang-lambang yang diidentikan dengan kesolehan misalnya. Lambang yang diidentikan dengan kesalehan seorang muslim. Misalnya itu peci itu pengaruh sekali itu. Peci itu pengaruh sekali. Misalnya pakai kain sarung misalnya. Ketika menjelang pesta politik misalnya, itu orang cenderung menggunakan foto peci dan sarung. Ini menaikkan pamor sebetulnya. Maka ini adalah salah satu trik memanfaatkan atribut keagamaan. Ada misalnya nanti
memanfaatkan syiar-syiar Islam misalnya, syiar-syiar Islam. Kalau dulu misalnya dia tidak pernah menyapa seseorang dengan assalamualaikum misalnya. Dia kemudian nyapa dengan assalamualaikum. Kemudian syiar-syiar yang bisa menggerakkan hati seseorang untuk memilih dia misalnya dengan mengatakan dengan istilah-istilah bahasa Arab misalnya. Alhamdulillah, mengatakan alhamdulillah dengan fasih misalnya. Ketika ada orang memuji mengatakan subhanallah, ini adalah syiar-syiar yang sering sekali dimanfaatkan oleh orang demi kepentingan politik. Nah, maka di dalam Islam itu kita sangat dianjurkan untuk bertabayun. Bertabayun nanti ada di dalam ilmu hadis itu, hadirin berbahagia, ada namanya ilmu al-jarh wa ta'dil. Al-jarh wa ta'dil ini adalah salah satu ilmu bagaimana kita mengetahui mengetahui kondisi atau mengetahui kepribadian seseorang, mengetahui positif negatifnya seseorang. Nanti di dalam ilmu hadis itu ada satu cabang ilmu yang disebut dengan al-jarh wa ta'dil. Sehingga ulama hadis nanti bukan saja mengambil hadis dari seseorang rawi itu, tetapi juga memperhatikan bagaimana agamanya. Bahkan nanti jika ada, misalnya ini sebagai ilustrasi saja misalnya, jika ada hadis dari dua orang, maka dari mana yang diterima ini? Mungkin yang diterima itu adalah dari orang yang salat jamaahnya tidak pernah telat. Nah, itu diambil dari yang jamaah tidak pernah telat. Tapi kalau yang sering masbuk misalnya itu ditinggalkan. Karena kenapa? Dia terkenal suka masbuk salat jamaahnya. Maka diambil dari yang selalu mendapatkan takbiratul ula, takbiratul ihram. Maka ini sangat detail sekali di dalam agama kita, bagaimana bahwa kualitas kesalehan seseorang itu bukan pada atribut. Nah, bukan pada atribut. Bukan gara-gara peci itu dia lantas menjadi orang saleh, tidak seperti itu. Atau karena kain sarung, tidak seperti itu. Maka sejarah Islam itu sebetulnya mengajarkan kita bagaimana kita bersikap, khususnya dengan menghadapi ketika kita memasuki dunia politik ini. Meskipun kita sebagai bukan politik praktis, tapi kontestan politik lah, juga harus cerdas di dalam melihat fenomena-fenomena yang berlaku di dalam dunia politik itu tadi. Kemudian yang kedua, hadirin berbahagia, ada motivasi lain munculnya hadis palsu di tengah-tengah umat Islam, yaitu karena al-asabiyah, al-jinsi wal qabilah wal lughah wal balad wal imam. Artinya ada sikap fanatisme yang berlebihan terhadap ras sendiri, suku kita sendiri. Sikap fanatisme yang berlebihan terhadap suku, kabilah, bahasa, negara, dan juga imam yang kita ikuti. Yang kita kan punya panutan semua ini ya, terhadap satu orang yang kita panuti ya. Maka ini mempengaruhi salah satu sebab orang-orang pada zaman itu memalsukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita melihat ini di sini ada diberikan contoh orang-orang dikatakan orang-orang apa ini? Ada orang-orang kama wada'a syu'ubiyun. Nah, syu'ubiyun ini satu kelompok atau satu firqah di dalam Islam yang oleh firqah ini pernah membuat hadis seperti ini. Innallaha idza ghadiba anzala al-wahya bil arabiyyati wa idza radiya anzala al-wahya bil farisiyyah. Jadi hadisnya seperti ini. Ini hadis palsu. Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu dengan bahasa Arab ketika beliau sedang marah katanya. Wa idza radiya anzal wahya bil farisiyah. Akan tetapi beliau menurunkan wahyu dengan bahasa Persia ketika beliau sedang ridha. Dia tidak marah. Ini apa? Motivasinya apa?
Ini motivasinya adalah motivasi al-jinsi wal qabilah. Artinya ada satu kebencian, ya, kebencian satu kaum terhadap kaum lainnya. Artinya kebencian orang-orang Arab, kebencian orang-orang orang Persia maksudnya. Kebencian orang-orang Persia terhadap dengan bahasa Persia. Ini apa namanya? Untuk menghinakan orang-orang Arab. Jadi seolah-olah Allah itu akan ngomong, akan berbicara, akan wahyu dengan bahasa Arab ketika beliau marah. Akan berwahyu, mewahyukan kepada Nabi SAW dengan bahasa Persia ketika beliau sedang ridha. Ini adalah salah satu contoh hadis yang dimotivasi oleh fanatisme berlebihan terhadap satu ras, bangsa, kemudian juga negeri. Kemudian ada lagi hadis yang dipalsukan oleh pengikutnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini kan salah satu imam di dalam 4 mazhab. Mereka mengatakan begini: sayakunu rajulun fi ummati yuqalu lahu Abu Hanifah an-Nu'man huwa siraju ummati. Nanti katanya dalam hadis ini, pada suatu saat nanti akan lahir seorang lelaki dari umatku. Ini dinisbahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuqalu lahu Abu Hanifah. Laki-laki ini dikenal dengan Abu Hanifah, dan laki-laki ini menjadi siraju ummati, menjadi siratnya apa namanya, lentera umatku, menjadi penerang lah, lentera menjadi penerang bagi umatku. Nah, ini juga contoh hadis palsu yang dimotivasi oleh imam, ya, oleh fanatisme terhadap seorang ulama, seorang guru, seorang imam, sehingga pengikutnya sampai membuat hadis palsu bahwa Abu Hanifah ini pernah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hanifah an-Nu'man pernah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan lahir nanti, dan dia merupakan siraju ummati. Juga ada orang yang benci dengan Imam Syafi'i. Juga ada orang-orang pada zaman itu, karena pada zaman itu kan muncul madrasah fikih namanya, artinya persaingan fikih pada abad kedua sampai abad ketiga itu ada persaingan fikih, ada madrasah. Kemudian sampai ada orang yang benci betul dengan Imam Syafi'i, juga sampai membuat hadis palsu yang bunyinya sayakunu fi ummati rajulun yuqalu lahu Muhammad bin Idrisin huwa adar ala ummati min iblis. Nabi SAW menurut pengarang hadis palsu ini, Nabi SAW pernah mengatakan sayakunu min ummati, nanti akan ada satu orang dari umatku yuqalu lahu Muhammad bin Idrisin, dia dipanggil atau bernama Muhammad bin Idris, maksud Imam Asy-Syafi'i, nama beliau Muhammad bin Idris, huwa adar ala ummati min iblis. Muhammad bin Idris ini lebih berbahaya
terhadap umatku daripada iblis. Artinya lebih berbahaya Imam Syafi'i ini daripada iblis. Nah, ini hadis seperti ini juga muncul pada masa Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pada sekitar abad ketiga muncul pada masa beliau. Kenapa demikian? Karena bencinya lawan daripada beliau terhadap Imam Syafi'i, sampai muncul hadis palsu seperti yang saya katakan tadi. Hadirin berbahagia, kemudian selanjutnya ada motif yang lain daripada orang-orang membuat hadis palsu pada zaman itu adalah al-qasas wal wa'd. Artinya membuat cerita karangan, membuat cerita-cerita palsu. Tujuan mereka membuat cerita-cerita palsu adalah untuk menggiring orang-orang kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya untuk memotivasi orang supaya orang-orang pada zaman itu mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mau hadir ke masjid, mau hadir dalam majlis-majlis ilmu. Salah satu di antaranya adalah cerita tentang man qala la ilaha illallah, man qala la ilaha illallah khalaqallahu min kulli kalimatin tayran. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, maka Allah akan menjadikan dari setiap ucapan la ilaha illallah itu tayran, dijadikan satu ekor burung. Mangqaruhu min dhahabin wa raishuhu min marjan. Dan burung itu Allah ciptakan paruhnya dari emas, wa raishuhu min marjan, dan bulu-bulunya dari mutiara. Yang menariknya hadirin berbahagia, hadis ini disampaikan oleh seorang penceramah seperti ini, itu di masjid, kalau tidak di masjid Baghdad ketika itu, di masjid Rasafah. Jadi ketika itu di dalam majelis ilmu atau dalam ceramah yang disampaikan oleh penceramah itu, di situ hadir salah seorang ulama besar, yaitu Muhammad Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in. Ada Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in. Dan yang menariknya, yang lucunya hadirin berbahagia, yang memberikan ceramah di masjid itu menyampaikan apa yang dia sampaikan barusan itu tentang la ilaha illallah itu, dia riwayatkan dari Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in. Padahal di dalam jamaah yang mendengarkan pengajiannya ada Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in. Jadi ketika itu Ahmad bin Hanbal melihat Yahya bin Ma'in, melihat seolah-olah apakah pernah penceramah ini merawikan hadis ini dari kita. Sehingga setelah ceramah itu selesai dan berbahagia, kemudian Yahya bin Ma'in dan Ahmad bin Hanbal menjumpai penceramah itu. Dia katakan, saya Yahya bin Ma'in dan ini teman saya Ahmad bin Hanbal. Saya tidak pernah meriwayatkan kepada anda hadis yang barusan anda sampaikan itu. Tidak pernah meriwayatkan kepada anda. Jadi kemudian penceramah tersebut hadirin berbahagia mengatakan, apakah Yahya bin Ma'in dan Ahmad bin Hanbal itu hanya kamu berdua saja di dunia ini? Artinya masih banyak Yahya bin Ma'in dan Ahmad bin Hanbal yang lain. Dan aku tidak pernah berjumpa Yahya bin Ma'in yang bodoh seperti kalian ini. Artinya penceramah di masjid besar, di dalam sebuah masjid besar, namun dia menyampaikan hadis palsu yang berkaitan dengan al-qasas wal wa'd. Artinya tujuannya adalah untuk menggiring orang-orang kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun salahnya dia mencatut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan berbahagia, demikianlah kajian halaqah maghrib kita, mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.